Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Insya Allah kita masuk dalamnya karena kita terus bertobat, beristighfar, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya melihat Jupri channel ini, dan jangan lupa kalau melihat di-share pada yang lain. Jangan lupa like juga supaya channel ini terus berjalan. Saudaraku, ini dimulakan oleh Allah. Semua tahu kapan Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Tanggal berapa? Ya, 17 Ramadan. Maka ini menjadi hal yang menarik. Kalau kita runtun daripada Al-Quran diturunkan, pertama yang diajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah. Maka kita sebagai umat yang beriman dan Islam ini harus membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ayat demi ayat, juz demi juz, dan khatam. Itu sudah bagus, dan itu membuat ada cahaya pada diri kita, ketenangan batin, dan ada barokah nanti dari Allah SWT. Soal pahala, jangan pernah ditanya. Pahala membaca Al-Quran, kalau di luar Ramadan, setiap huruf, misalkan alif, lam, mim, itu tidak diartikan satu, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, dikalikan 10. Sedangkan di bulan suci Ramadan, setiap huruf dikalikan 10 lagi. Berarti kalau alif, lam, mim, 3 kali 10 kali 10. Masya Allah, itu baru 3 huruf. Apalagi kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran yang kurang lebih 6.000 sekian ayat. Dan itu 6.600 ayat itu sekian. Berapa hurufnya? Masya Allah, dilipat gandakan. Umat Islam sering mengingat sebagai sebuah peristiwa besar kalau itu bicara tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui juga, kalau itu sudah tahu arti pahala-pahala tadi, kita mesti tahu Al-Quran itu adalah apa? Ya, betul, Al-Quran adalah hudalinas, petunjuk bagi manusia. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185 yang artinya kurang lebih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembedakan antara yang benar dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi turunnya di bulan suci Ramadan, dan itu menjadi petunjuk bagi manusia, dan juga sekaligus memperjelas lagi petunjuk pembeda antara yang benar dan yang batil. Dari ayat ini kita belajar apa, saudara, yang dimulakan oleh Allah? Satu, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran memberikan pedoman bagaimana manusia dapat menjalani kehidupan ini. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana berbuat baik kepada sesama, dan bagaimana membangun kehidupan yang penuh keadilan dan kebaikan. Tanpa Al-Quran, manusia mudah tersesat oleh hawa nafsu, ambisi dunia, dan berbagai godaan kehidupan. Yang kedua, Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Maksudnya, Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, dan sebagainya. Di tengah kehidupan yang sering membingungkan ini, Al-Quran menjadi kompas moral yang menunjukkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Sebagaimana pelaut-pelaut itu di tengah pantai
di tengah pantai yang gelap gulita, tidak ada asap apapun, maka perlu kompas agar bisa tahu arah mau kemana. Di dalam kegelapan di dunia juga begitu. Diperlukan adanya kompas moral. Itulah Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jika ingin selamat di dunia dan di akhirat, berpegang pada dua hal, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan dekat dengan Al-Quran. Maksudnya, karena Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, maka bulan ini menjadi waktu terbaik untuk memperbaiki interaksi dengan Al-Quran. Apakah itu membacanya, mempelajari maknanya, mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Kalau semua bisa seperti itu, Masya Allah, membacanya berpahala, memahami mengertinya menjadi luar biasa, lebih-lebih diamalkan lagi. Beda saudaraku, pada saat kita sholat Allahu Akbar, tahu arti per apa yang dibaca, itu akan masuk dalam hati dan akhirnya merefleksikan kita akan menjadi bentuk-bentuk yang luar biasa. Itu yang saya katakan tadi, ada cahaya yang keluar dan nanti akan dapat sholatnya menjadi lebih khusyuk lagi. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwa Ramadan tanpa Al-Quran seperti tubuh tanpa roh. Renungan yang kita dapatkan dari tentang turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan dan sudah membaca, mengerti, memandang, mempraktekkan adalah kadang kita rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu, Al-Quran kembali jarang dibuka. Sampai ada istilah Ramadan juz 1, juz 2, juz 30. Setelah Ramadan hilang jadi juz tomat, juz avokat. Apakah itu saudara? Jangan. Padahal Al-Quran tidak hanya untuk dibaca di bulan suci Ramadan, tetapi untuk menjadi pedoman hidup sepanjang masa. Jika kita ingin hidup lebih tenang, lebih teraraf, dan lebih berkah, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Insya Allah, Ramadan tahun ini, kita tidak hanya memperbanyak membaca Al-Quran, tetapi juga memahami, mengerti, dan yang lebih penting, mengamalkan step by step, satu demi satu, dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru kita dapat nanti barokahnya dari Allah. Itu yang nanti kita dapat ketenangan, lebih berkah lagi, sholatnya lebih khusyuk lagi. Ayo, belum terlambat saudaraku. Masih ada waktu perbaikan ini untuk menuju kepada yang lebih baik. Sekali lagi, tetap semangat. Dengan Al-Quran, kita bisa apapun, tentu di situ ada Allah. Dengan Al-Quran, keterangan dapat. Tapi tidak cukup dibaca, harus apa? Difahami, dimengerti, dan terakhir diamalkan. Insya Allah kita bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.